Growth Seekers, jumpa lagi dengan kita di Protein Podcast. Saya adalah selaku host hari ini. Saya juga ditemani oleh beberapa narasumber ini yang tak kalah cantik dan kerennya dari saya. Tapi lebih kerenan saya sih. Dengan siapa ini saya bicara? Mbak siapa? Mbak siapa? Saya Rosi, Ya. dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Ya. S2 UIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya, Saya Kayla dari BKI Angkatan 23. Oke, saya Ayais guys. Ya, biasa dipanggilnya Ayais Mudrikah Anugelis turunan mamah ya guys. Oke, saya dari Pangandaran, Jawa Barat. Saya sedang menimpa ilmu di salah satu Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, saya Abira dari Bimbingan Konseling Islam Angkatan 23. Asal saya dari Lampung. Oke, perkenalkan saya Niru. Sama juga seperti Mbak Abira dari mahasiswa S1 jurusan BKI Angkatan 23. Kalian ini semester berapa aja ya? Dari mana dulu nih? Mana dulu nih? Ya terserah. Oh ya udah dari saya itu semester 2. Semester 2. Semester 2 S1. S1? Iya. Mbaknya? Saya dari semester 3 S1. Mbaknya? Semester 2 S2. S2. Siapa tadi? Saya lupa udahan. Sama ya kayak Mbak Kayla, saya dari S1 semester 3. Mbaknya? Ya, sama juga sama Abir sama Kayla dari S1 semester 3. Oke. Bisa ceritain dikit nggak mengenai pengalaman kalian selama ini kuliah di universitas? Itu kayak gimana? Apalagi kan ini udah S2 ya. Kan pernah mengalami di S1 terus sekarang S2. Apa sih perbedaannya di S1 dan S2 dan gimana rasanya S2 itu kayak gimana? Tadi dulu. Oke, terima kasih. Kebetulan karena saya S1 dan S2 itu sama di UIN Sunan Kalijaga dan sama juga prodinya Bimbingan Konseling Islam. Jadi kalau saya pribadi kurang lebih kalau untuk lingkungan kampus itu sudah mengenal ya, karena mungkin udah 4 tahun lebih kayak gitu kan. Cuman memang kalau dari sisi teman-teman kan kalau di S2 pasti punya teman baru, lingkungan baru seperti itu ya. Ya, alhamdulillahnya sih teman-temannya saling support juga, jadi tidak begitu banyak culture shock gitu kalau yang saya rasakan, seperti itu. Mungkin kalau dari yang lain berbeda. Coba yang dari S1 ini. Mungkin karena baru sekitar setahunan mungkin ya di Jogja, kan asal saya dari Tasik gitu. Ya Tasik. Jadi untuk beradaptasi entah itu dari Jogjanya bahkan UIN sukanya sendiri kan butuh proses gitu. Tapi selama ini dan bahkan saya sekarang sudah di semester 3, jadi saya rasa sudah mulai nyaman dan sudah mulai nerima konsekuensi apapun. Saya? Iya. Oke, tadi agak shock. Mesti teman-teman agak shock ya bahwa wajah-wajah kayak gini gak mungkin gitu ya. Semester 2-nya S1. Ya, saya buka ya. Saya itu semester 2 S2. Ya di Bimbingan dan Konseling Islam. Saya di dua lingkungan yang berbeda, jelas sangat berbeda ya dari S1 sama S2 sangat jauh berbeda. Mungkin kalau S1 saya lebih ke bagaimana sih cari prestasi gitu. Bagaimana sih kita mengumpulkan pundi-pundi prestasi untuk menunjang ke depannya. Tetapi kalau di S2 itu saya lebih ke bagaimana pengembangan skill yang sudah saya temukan di S1. Lebih ke seperti itu sih Mbak Dela. Jadi kalau untuk adaptasi alhamdulillahnya saya termasuk orang yang gampang adaptasi. Ya, orang bilang seringnya Extrovert. Iya, extrovert. Tapi kalau bahasa kerennya lah humble gitu ya. Ya, humble gitu kan. Humble apa friendly nih? Oh, bisa jadi, nggak tahu nih. Kadang itu nggak bisa apa ya? Kalau kita
ngobrol dengan teman-teman padahal kita gak kenal. Mhm. Tiba-tiba aja nyambung. Sempet tuh saya tuh punya pengalaman di S1 itu, pas dia tahu saya dari BKI, Bimbingan Konseling Iya. Islam gitu kan. Dek, Dek, sini. Sama senior saya dipanggil. Dia tiba-tiba nangis curhat ke saya. Padahal, Kak, bentar. Ini saya belum kuliah BKI. Kok tiba-tiba udah, oh berarti di situ saya memang udah ada ini ya, maksudnya aura-aura membangun Bibit-bibit, iya. rapo gitu yang baik ya bener. Bibit-bibit mungkin ya. Padahal saya belum belajar. Ya kayak gitulah, Mbak. Ya, Oke, terima lanjut. kasih. Kayak gitu. Ini kan saya termasuk perantauan dari Lampung ya, Mbak, dari Lampung terus ke Lampung. Jogja dengan mungkin dari cuaca, terus juga dari kultur orang-orang di sini, kan Iya. banyak yang bedanya gitu. Ya, tapi kalau misalkan untuk adaptasi sejauh ini ya alhamdulillah, udah nyaman dan oke-oke aja sih, Mbak, untuk adaptasi gitu. Karena kan memang ini bukan kali pertama saya ngerantau gitu kan, ngerantau harus nyebrang ke pulau orang gitu, enggak gitu. Jadi ya kurang lebih 1 tahun ini dan masuk bimbingan konseling Islam, nggak salah jurusan kok. Kan banyak ya orang-orang kayak beranggapan kayak salah jurusan, terus juga kayak pelarian karena nggak keterima psikologi gitu kan, jadi masuknya Oh. bimbingan konseling kayak gitu banyak. Tapi ya, ini kalau BKI itu memang pilihan pertama saya dan memang saya cuma milih BKI aja gitu. Selanjutnya. Mungkin kalau untuk saya mungkin berbeda dari, teman-teman semuanya. Saya sendiri, memang asli dari sini, dari Jogja, kal ya bisa dibilang Akamsi. begitu. Akamsi. Jadi kalau untuk culture shock apa-apa juga sudah nggak asing lagi ya, namanya juga, orang di Jogja. Mungkin agak syoknya ketika saya dulunya itu bukan, apa ya, berbanding jauh dari jurusan yang saya ambil. Saya kan sekarang bimbingan Oh. konseling. Nah, dulunya itu saya, di SMK atau STM Ya. dan itu apa ya, jauh sekali, apalagi ini bimbingan konseling dan saya itu dulu jurusannya kalau boleh tahu itu saya jurusannya jurusan otomotif mesin, Kak. Oh. Ya, Terus untuk jadi alasan untuk mengambil BKI karena? nah itu mungkin mendapatkan hikmah dari Yang Kuasa. Wah. Ya Ya. dapat hidayah mungkin, pusing ya untuk melanjutkan itu jadi berkeinginan untuk konseling, jadinya mengambil BK Oh, berarti konseling. mengambil BKI untuk mengonselingi diri Iya sendiri gitu betul ya. itu dia, Kak. Iya sih kebanyakan kita juga seperti itu ya. Kadang masuk BKI karena untuk ingin mengenali diri sendiri dan Nah permasalahan diri betul. sendiri, Nah belajar untuk merespon, mengontrol emosi ya. ya itu salah satunya. Dan kalau tadi berbicara tentang adaptasi, culture shock, terus yang tadi dari nggak jurusannya terus masuk ke jurusan ini, itu pasti kan kita mengalami banyak berbagai permasalahan ya, apalagi permasalahan mahasiswa, apalagi menginjak ke masa remaja ini ya. Masa remaja atau masa apa ini? Masa dewasa. Jadi pernah nggak sih ketika kalian beradaptasi, ketika kalian mengalami culture shock, ketika kalian mulai mempelajari hal baru itu kalian merasa kayak feeling lonely atau merasa kesepian ketika berproses dan belajar saat di perkuliahan ini? Pernah nggak sih? Boleh nggak sharing sedikit? Menurut kalian feeling lonely itu seperti apa dan pernah nggak kalian merasakannya dan bagaimana sih tanggapan kalian atau bagaimana sih kalian itu merespon feeling lonely ini? Seperti itu. Silahkan. Ya, Mbak Ais. Dari mana tuh, Mbak? Kenapa dari sentral dulu ini? Nggak apa-apa ini. Suhu. Kalau merasa kesepian sih enggak ya, karena mungkin saya bukan tipe orang yang intinya itu saya nggak bisa diam gitu. Jadi saya nggak pernah ngerasakan bahwa kok saya ngerasa kesepian gitu. Justru kalau saya sendiri pure saya istirahat aja gitu. Karena saya sering ke sana kemari gitu, ikut kegiatan. Jadi saya jauh dari kata kesepian itu. Karena mungkin, dari latar belakang saya yang memang saya suka ikut kegiatan. Jadi otomatis pulang-pulang saya udah capek gitu. Energi saya udah dipakai ikut kegiatan ke sana kemari. Gitu sih kalau saya, bukan lebih kepada kesepian, tapi lebih kepada apa-apa harus sendiri. Apa-apa harus sendiri. Kan kalau sendiri itu bukan berarti kesepian. Ya. Tapi kalau kesepian itu adalah rasa yang kita rasakan ketika kita posisi sendirian.
Tapi kalau sendirian belum tentu dia kesepian. Tapi pernah nggak sih Apa? Mbak Ais itu di posisi yang benar-benar merasa butuh seseorang? Kan kita ini makhluk sosial ya, pasti Ya. kita berhubungan sosial, membutuhkan lingkungan sosial juga. Pernah sih di posisi di titik yang benar-benar kayak butuh seseorang gitu, tapi kita udah terbiasa untuk sendiri dan kita kurang untuk dekat dengan beberapa orang gitu. Sebetulnya jelas ya, namanya kita makhluk sosial tentu butuh kepada orang lain. Ya saya paling kalau semisal, ngerasa capek, itu saya datang ke, ini bestie-bestie saya gitu. Ya di sini ada menonton saya paling ya kan, halo bestie, terima kasih sudah menemani saya ya selama berproses. Nah jadi kalau saya ngerasa, apa ya, capek sih kalau saya lebih kepada capek, bukan ngerasa kesepian. Capek dalam suatu kondisi, ada tekanan dari kanan, kiri, atas, bawah, itu saya larinya ke bestie saya, ya bercerita gitu. Tentu kan kita sebagai calon-calon konselor atau calon-calon konsultan nanti, ya tentu kita butuh orang lain untuk membantu untuk merehabilitasi diri. Meskipun kita diajarkan untuk merehab diri sendiri, tapi kita tetap butuh orang lain untuk menyembuhkan kita, membantu untuk menyembuhkan kita. Kayak gitu, Mbak Dela. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Kalau dari aku mengenai feeling lonely itu pernah ketika, pertama kali datang ke Jogja. Karena kan memang sebelum-sebelumnya itu, saya memang sudah mondok, jadi emang terbiasa jauh dari orang tua. Tapi beda ketika sudah di, kota orang gitu. Ada waktu itu rasa feeling lonely kayak kesepian, kayak gitu kan. Nah itu tuh jatuhnya tuh ke homesick gitu loh. Dan waktu itu belum punya teman banyak, akhirnya, bingung harus cerita ke siapa dan untuk ke orang tua pun takut gitu kan, masih belum terbuka untuk bercerita. Jadi, tapi hal yang saya lakukan saat itu tuh berusaha menenangkan diri sendiri, karena kan siapa lagi yang bisa kita andalkan kan selain diri kita sendiri. Karena di situ kan belum punya teman banyak juga. Nah, waktu demi waktu akhirnya bisa berteman baik hingga sekarang punya banyak teman, dan saya rasa untuk merasa feeling lonely itu di era sekarang saya itu tidak terlalu sering. Berarti sudah bisa untuk beradaptasi. Iya, beradaptasi sudah baik. Iya. Oke, kalau dari saya, mungkin benar yang dikatakan Mbak Kayla tadi ya. Jadi, sendiri dengan merasa kesepian itu berbeda gitu loh, karena sendiri itu kan ya memang pilihan gitu, kita emang mau melakukan sesuatu sendirian, pengen me time gitu. Tapi kalau feeling lonely itu adalah salah satu salah satu emosi yang mungkin tidak hanya pada fase remaja ataupun dewasa yang mengalami, mungkin saya rasa semua orang pernah mengalami feeling lonely gitu loh. Dan, emosi ini terjadi itu disebabkan oleh banyak faktor kayak gitu. Mungkin kalau yang relate sama kita, bagi anak-anak rantau mungkin pasti adanya, apa ya, kemampuan untuk beradaptasi itu penting gitu loh. Kalau kalian mungkin susah untuk beradaptasi, kemungkinan juga akan merasa lonely, kesepian, kayak gitu kan. Terus, apalagi ya faktornya ya? Kalau saya sih pernah ngerasa kayak gini, saya tuh ada di keramaian, tapi saya tetap ngerasa sepi, gitu. Nah, itu kenapa sih kayak gitu? Setelah saya coba cari-cari tahu, ternyata saya pernah dengar statement bahwa manusia itu kan benar tadi, kita adalah makhluk sosial gitu. Pada dasarnya kita itu membutuhkan berhubungan dengan manusia lainnya. Nah, apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, pasti akan terjadi sesuatu gitu, ketidakseimbangan itu. Nah, kenapa bisa ngerasa sepi walaupun di keramaian, karena saya tuh lebih ngerasa bahwa lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Oh. Jadi mungkin bisa dibayangkan kalau kita punya teman banyak nih,
atau kita lagi kumpul sama beberapa orang gitu. Tetapi, bertepatan kita itu nggak sefrekuensi atau apa ya bahasanya, kayak jokes-nya gitu nggak masuk Nggak gitu. nyambung Iya, iya, Heeh, iya. kayak nggak masuk gitu, kayak rasanya kan cuman kayak ketawa tapi kayak dibuat-buat gitu Cringe kan, kayak gitu heeh, ya. kayak gitu. Jadi kalau di rumah itu energinya pasti lebih terkuras habis kayak gitu. Beda lagi kalau mungkin kita main cuman dengan 1 orang atau 2 orang, tapi bener-bener berkualitas Yang sangat gitu. membangun Heeh, gitu ya. betul. Itu rasanya pasti berbeda gitu kan, Mbak. Jadi, yang saya garis bawahi itu sih, lebih kalau kita bersosialisasi, lebih penting kualitas dibanding kuantitas gitu. Tapi kita juga nggak yang harus cut off orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan kita. Karena kadang kita akan punya sudut pandang baru dari orang-orang tersebut juga kan, kayak gitu. Itu sih kalau dari saya, mungkin ada yang mau nambahin? Ini masih bahas pertanyaan yang sama kan ya, Mbak? Iya, iya. Terkait pengalaman kesepian gitu kan. Iya. Sebenarnya sih kalau kesepiannya sendiri itu nggak begitu ya, cuma kan saya tuh dari SMP, SMA itu kan mondok ya, bertahun-tahun gitu. Dan kalau di pondok itu kan aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan kita nonstop ya, ketemu sama teman 24 jam gitu nonstop gitu. Kayak mau jalan ke kelas tuh pasti rame-rame, pulang dari kelas rame-rame, mau ngambil makan, ke kamar mandi, kejemuran, apa itu selalu rame ya. Jadi ketika terus ngerantau di sini ngekos kan sendirian, terus keluar nyari makan gitu, ke kosan lagi dan pas makan sendirian itu kayak baru kerasa, nggak yang kesepian sih, tapi kayak, "Ih kok beda ya?" Gitu. Apalagi kan kalau misalnya di pondok itu jalan nih dari kamar ke dapur, nanti ramean ngobrol, nanti antri makan ngobrol lagi, habis itu kumpul makan jadi satu, ya ngobrol lagi, apalagi cewek kan ya gitu. Nah, jadi ketika di kosan sendirian itu kayak, ih kangen loh, kayak biasanya tuh selalu ngobrol, apa nggak diobrolin gitu kan. Ya mungkin itu aja sih, tapi kan seiring berjalannya waktu ya kita survive lah ya Mbak gitu. Bahkan, Iya, iya. kayak orang-orang itu punya prioritas masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Terus juga bahwa ya nggak semua hal itu harus dilakukan dengan berjamaah gitu kan, ya enggak kan gitu. Tepat. Ya, gitu aja sih. Masnya mau menambahkan? Masih yang sama ini. Iya. Masih dengan yang sama kan. Kalau untuk saya sendiri untuk, feeling lonely yang saya rasakan mungkin ketika, eee, salah satunya kan saya bukan anak rantau ya, kalau di rumah pasti banyaklah kegiatan saya. Mungkin ketika kita, sedang ada kelas nih di kampus. Nah, setelah kelas dulu kan yang waktu masa SMP, SMA kita kan mesti selalu bareng-bareng nih sama temen. Pulang sekolah pasti kita nongkrong dulu. Nah, berbeda dengan, saat berada di kampus ini, kita kan setelah selesai kelas pasti pada banyak punya kegiatan masing-masing nih. Nah, ketika itu, saya bingung nih, saya mau ikut yang mana nih? Ikut yang mana dalam artian, eee, apa ya, saya juga merasa kebingungan juga, merasa merasa sendiri juga gitu loh. Apalagi kan, teman-teman kan pasti banyak yang dari luar kota gitu loh, luar daerah. Nah, mungkin kurang nyambung itu tadi, apa, jokes-nya gitu. Nah, nggak sesuai. Jadi nah, misal sama orang itu tapi beda-beda jokes juga menurut saya itu juga, salah satu rasa kesepian juga, berbeda gitu. Nah, kalau saya sudah pulang, ketika di rumah, nah itu, bukan feeling lonely, itu udah, banyaklah kegiatan yang saya lakukan di rumah, mungkin itu. Oke. Kalau dari, saya rangkum ya dari kalian menceritakan tentang fenomena feeling lonely ini, faktor penyebabnya itu ada beberapa ya, seperti kesulitan beradaptasi, culture shock, kemudian mungkin penolakan sosial juga pernah ada, mungkin yang tidak berfashion atau kurang pandai berfashion atau lusuh, mesti kalian kayak ngerasa agak nggak tahu ya ini kebanyakan fenomena tuh agak menjauhi gitu. Terus kemudian, eee, ya seperti itu ya. Terus kayak culture shock, biasanya kan kita menggunakan bahasa yang berbeda-beda ya. Teh Ais dari Sunda, kadang kalau ngomong pakai bahasa Sunda, saya yang Jawa tiba-tiba, "Ngomong apa? Nggak paham," gitu kan kalau nimbrung kayak gitu, terus tiba-tiba saya main HP, padahal HP nggak ada kuotanya ini, scroll-scroll galeri kan kayak gitu, tahu-tahu merasa kesepian. Tapi kadang kalau kita ya sendiri, karena kita anak PKI, kita tuh harus kayak peka gitu loh dengan
lingkungan sekitar. Jadi kadang walaupun mereka ini kadang berbicara menggunakan bahasa mereka sendiri atau kadang saya nggak paham apa yang mereka ceritakan tuh tiba-tiba kayak nyenggol, Mbak Del, gini menurutmu gimana? Jadi kita sendiri menjadi seorang PKI ya, kayak harus peka dengan lingkungan sekitar biar teman-teman kita tuh nggak pernah merasakan yang namanya feeling, iya, merasa terisolasi, iya, seperti itu. Jadi memang pandai-pandainya kita ya. Jadi tuh adaptasi itu tidak akan terasa sulit ketika kita semua itu peka. Nah, kalian pernah nggak sih merasa di posisi yang benar-benar kayak dihadapkan dengan sebuah pilihan, kalian tuh diajak, ayo ikut yuk join ke sini kayak gitu. Tapi kalian merasa kok takut ya nanti nggak sefrekuensi, kok takut ya nanti nggak masuk dengan pembicaraannya, kok takut ya aku nggak bisa ngimbangin. Tapi kalau kalian nggak ikut, nanti aku nggak dapet temen, nanti aku nggak diajak lagi kayak gitu, nanti aku juga terisolasi. Terus pada akhirnya kalian memilih untuk ikut nih. Dan pada mungkin ada sesi di mana kalian itu kayak merasa tertekan, yang bener-bener udah nggak masuk ini dengan pembahasannya, bener-bener kayak nggak paham gitu. Terus apa sih yang kalian lakukan di posisi itu? Apa yang kalian ini untuk mencairkan suasana kalian sendiri gitu? Karena tadi Mbak Rosi kan bilang kayak merasa kesepian walaupun itu rame gitu. Karena kalau kata-kata itu berarti lingkungan sekitar itu nggak peka gitu dengan sosialnya. Ada yang mau? Coba. Jadi tadi ya itu kan berarti ada istilahnya nggak sih Mbak kayak apa lonely in the crowd gitu kan? Ya kayak kesepian dalam keramaian. Jadi kan biasanya orang yang dia tuh merasa kesepian walaupun kayak di tengah keramaian, berarti kan dia merasa seringnya ya orang itu beranggapan bahwa kayak dia ini nggak dihargain, dia ini nggak dianggap dan ngerasa terisolasi kan dari kawan-kawan yang lain kayak Iya. gitu. Dan biasanya orang yang kesepian itu dia udah punya asumsi negatif duluan. Kayak tadi kan Iya. dia udah telanjur takut gitu loh mau mulai Iya. interaksi sama orang lain kayak gitu. Udah overthinking duluan gitu. Jadi yang kalau misalkan kita lagi ada di posisi itu ya, misalkan gitu, berarti ya udah kita kita putus pikiran negatif itu, kita sendirilah yang mulai inisiatif kayak gitu. Harus Jadi membangun personal branding ya. iya gitu. Kalau misalkan memang kita ngerasa nggak nyaman dan kita ngerasa terisolasi gitu, ya berarti kita aja yang inisiatif gitu. Pasti kan ketika kita lagi kumpul nih sama kawan, pasti ada lah 1 atau 2 pembahasan yang itu kayak nyambung nih kalau semuanya dibahas gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misal ya udah intinya kita inisiatif aja gitu. Kalau misalnya memang kita nggak nyaman sama kondisi itu. Kalau dari Mbaknya kan inisiatif sendiri untuk kalau dari Mbak Ais mungkin atau Langsung dari ini saya. ya. Ya kalau dari prinsip saya itu kita lebih kepada bagaimana menjadi bunglon sih. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan. Jadi ketika kita udah bisa menyesuaikan, setidak nyambung apapun ada aja yang bisa disambungin gitu. Kalau pengalaman saya ya sebagai yang kalau kata orang lain tuh si paling bisa berbaur. Nah, kalau teman-teman saya tuh bilang si paling bisa berbaur. Ini sama geng ini bisa masuk, sama geng ini bisa masuk. Tapi saya terkadang menjadi krisis juga. Ini saya tuh masuk kemana gitu. Terkadang ya itu kekurangan dari berbaur itu. Karena saya terkadang itu kan makanya perlu punya bestie juga sih kita sebagai intinya buat yang tadi ya kualitas pertemanan itu tadi. Cuma ketika kita berbaur itu ya kayak tadi prinsip bunglon yang sering saya terapkan. Ya ini prinsip yang saya pelajari dari hewan bunglon gitu. Dia tuh kalau di kayu bisa berubah warnanya seperti itu. Terus dia juga bisa menjadi daun ketika bersama daun gitu. Nah, bagaimana kita bisa ikut berbaur di situ tanpa menghilangkan prinsip kita. Contoh mungkin kalau dalam segi lintas budaya, lintas iman. Nah, itu saya pernah dengar prinsip yang dikatakan Sunan Kalijaga bahwa ada istilah bahasa Jawanya saya lupa karena saya Sunda. Intinya tuh dia itu mengalir, kita itu ikut mengalir tapi jangan terbawa arus gitu loh. Kita tetap teguh dengan prinsip kita, tapi kita mengalir di situ. Dalam arti kita punya prinsip nih, ikut ke sini, ikut ke sini, ikut ke situ. Tapi kita bisa memahami mereka, bisa menyesuaikan dengan mereka tanpa mengganggu prinsip kita. Mungkin itu kalau dalam segi keimanan ya. Kalau dalam segi
oh agama kita Islam nih contohnya, yang lain ada Kristen, Advent, atau Katolik dan lain sebagainya. Itu tentu bisa berbaur ya dengan, topik sosial lain dan lain sebagainya. Kalau prinsip saya tuh seperti itu, Mbak. Makanya teman-teman saya tuh bilang, "Si paling bisa berbaur," gitu. Mungkin itu aja Mbak Dela, Ya, kalau dari saya. jadi kalau menurut saya namanya orang yang cerdas itu sosial emosionalnya itu bagus. Jadi ketika dia pandai untuk berbaur, pandai untuk memposisikan dirinya, pandai untuk mengimbangin lawan bicaranya, tapi tanpa menghilangkan value dirinya, tanpa menghilangkan warna dari dirinya. Tadi kan membicarakan tentang bunglon, dia yang bisa beradaptasi seperti ini, tapi tanpa menghilangkan nilai dan value-nya. Dan itu menurut saya itu cerdas emosional. Karena orang cerdas itu tidak hanya dari akademik saja. Percuma kalau kalian itu cerdas di bidang akademik saja, tapi sosial emosional kalian jelek itu, maka hubungan kalian tuh jelek kayak gitu loh. Yang namanya ke perusahaan, ke pekerjaan pun kan tidak cuman secara teori dan akademik, kita kan harus teamwork ya, Iya, betul kerja betul tim betul. seperti itu juga membutuhkan yang namanya kecerdasan sosial emosional, nggak mementingkan ego dan gengsinya masing-masing Iya, kayak betul gitu. betul betul. Sehingga temannya tuh nggak merasa feeling lonely Iya, kayak bener gitu. bener Selalu bener. merasa dilibatkan kayak gitu. Heeh. Dan Bener. dirinya kita sendiri pun tadi inisiatif untuk melibatkan diri kita sendiri agar tidak merasa feeling lonely kayak gitu. Bukannya yang kayak sok-sokan kayak apa sih sok asik, sok keren, enggak. Kita tetap tahu kok batasan kita kayak gimana. Kita kan udah dewasa ya. Jadi tahu caranya, step-stepnya kayak gitu. Ya, betul betul Ibu Host. Oke. Nih, aja. Terkait tadi ya, gimana kalau misalnya sudah ada asumsi takut tersendiri gitu ya, sehingga takut untuk memulai dan maksudnya kayak kalau mau ikut takut apa ya, nggak sefrekuensi. Kalaupun emang ikut itu takut ke dirinya sendiri gitu kan. Mungkin kalau dari diri saya sendiri eh sama kayak yang disebutkan sama Mbak Abira tadi, memang kita harus menghapus segala hal-hal negatif itu, seperti berasumsi takut ini, takut itu. Yang namanya kita ya manusia itu harus banyak mencoba. Nah, terkait rasa takutnya tersendiri itu eh bisa apa ya, kembali ke diri sendiri gitu loh untuk menghalau coba dulu aja. Coba dulu aja. Coba. Keren. Selanjutnya kita atasi di akhir gitu ya. Menurut Mbak Rosi ya tadi, tantangan terbesar ketika masuk perkuliahan ini tuh apa sih? Apalagi udah S2 ya ini. Ketakutan Mbak Rosi itu apa sih? Ketakutan dalam apa dulu nih? Masa Iya depan. nih. Ketakutan iya dalam dunia perkuliahan ini tuh apa ya sih yang ditakutkan selain kan permasalahan kayak feeling lonely yang menyangkut hal itu. Oke. Ketakutan terbesar apa ya? Terkait feeling lonely. Ya, Oke. mungkin kamu bisa menyebabkan seseorang menjadi feeling lonely atau lingkungan sekitar ini bisa menyebabkan jadi feeling lonely. Oke. Di usia sekarang yang mungkin kalau dikatakan dewasa juga masih proses ya kita ya. Iya, masih imut-imut. Iya, masih proses. Tapi mungkin setiap dari kita itu pasti sudah punya konsep diri gitu, Mbak. Kayak maksudnya kita tahu nih, kita tuh orangnya kayak gimana sih, maunya kita apa, kayak gitu kan. Nah, terkadang itu tuh jadi salah satu yang mungkin akan ke-distract dengan lingkungan kita. Mungkin, apa yang kita suka, kebiasaan kita, itu mungkin kita akan susah menemukan orang-orang yang akan sefrekuensi dengan kita. Iya, Kayak gitu. Apalagi baik di S2 maupun di S1, apalagi dengan latar belakang yang berbeda, dengan dengan suku, budaya, dan bahasa yang berbeda, pasti itu bakalan punya challenge sendiri gitu loh, untuk akhirnya kita bisa sefrekuensi gitu kan, Mbak. Iya. Ya
Mmm, apa ya, tantangan terbesarnya ya mungkin itu, apa ya, manajemen manajemen emosi, terus kecerdasan sosial emosional itu juga sih, Mbak. Kayak gitu, kalau menurut saya. Oke. Ada yang mau nambahin mungkin? Atau next? Oke. Kalau membahas feeling lonely ya, ini sama nggak sih sama yang namanya FOMO, fear of missing out? Ya itu ada ya nggak ya kaitannya fear of missing out? Ini kan juga kayak kecemasan, rasa takut karena takut ketinggalan berita baru nih. Takut ketinggalan berita baru, takut kayak nggak nyambung tadi kan tidak sefrekuensi. Terus apa namanya? Contoh kayak misal nih saya nih, ketika teman saya nih bahas tentang anime Ghibli. Wah, saya nggak paham ini, nggak tahu nih. Saya buka di anime Ghibli nih, saya lihat, saya ikutin semuanya. Jadi kalau ketika mereka ngobrol, bagus ini apa namanya? Artnya ini visualnya keren ini yang ini ceritanya tentang ini relate iya aku jadi bisa ikutan itu karena saya lihat beberapa anime ini ya karena FOMO itu tadi ya kayak gitu tuh jadi saya bisa mengikuti gimana karena saya habis lihat itu. Nah menurut kalian ini tuh FOMO itu tuh negatif atau positif sih sebenarnya? Terus kemudian dampak dari FOMO itu apa sih? Kayak gitu. Ada yang bisa jelasin tidak? Kita sharing-sharing ini mengenai FOMO dan kaitannya FOMO dengan feeling lonely kayak gitu. Ada ya home pimpa. Berasa Kamu balik. dulu aja sih. Oke, Biar aku dapat insight. ya mungkin nanti bisa ditambahin sama yang lain ya, Mbak. Terkait FOMO ini benar yang tadi disebutin kalau kadang tuh teman-teman kita lagi ngobrolin apa nih, terus kita nggak tahu kayak, "Ih, apa sih, kok aku nggak masuk ya sama obrolannya?" Kayak gitu kan. Sering nggak kalian ngerasa kayak gitu? Atau beberapa pastilah ya sesekali. Ini aja kita dipertemukan di sini. Iya, Iya. Iya bener. Dipertemukan dengan feeling lonely. Nah, itu Feeling lonely. Beda ya guys. Iya, iya. Ini kayaknya baru ini berbunga-bunga ini. Kita kan baru bonding gitu kan di sini. Ini kan kita disatukan dengan latar belakang yang berbeda. Iya. Oke. Jadi, iya sih FOMO itu jadi salah satu faktor pemicu adanya feeling lonely gitu. Karena ya benar juga gitu kalau misal dalam satu lingkup kita, misal ada 5 orang nih, terus mereka berempat lagi ngobrolin sesuatu yang seru banget gitu, entah drakor atau apa gitu kan, atau lagi topik yang hits apa gitu. Nah, kebetulan kita belum denger nih, kita kebetulan nggak punya TikTok atau apa kayak gitu kan, jadi nggak bisa mengikuti kayak gitu. Mungkin kalau sebagian mungkin ada juga yang ngerasa jadi kayak merasa kayak karena nggak sefrekuensi jadi kayak merasa terkucilkan gitu, merasa tersisihkan kayak gitu. Padahal itu kan opini dari perasaan Iya, sendiri. heeh. Padahal kan bisa juga kenapa kalau memang tidak tahu topiknya, kenapa nggak inisiatif kayak, "Kalian lagi ngomongin apa sih? Kasih tahu dulu dong," kayak gitu. Siapa tahu kan dari situ masih bisa terpancing kan kayak gitu, jadi nyambung lagi gitu loh, Mbak, kayak gitu. Jadi kalaupun kayak gitu, ya nggak usah takut, kayak tetap join aja, kayak kalau misal emang belum ngikutin, ya udah akuin aja, "Eh, aku belum tahu loh." Kasih tahu dulu heeh, akuin dulu kalau, "Aku belum tahu tuh kabar apa sih, ada gosip baru apa lagi sih?" Kayak cewek ya kan. Ya kan kadang kan gengsi tuh terus takut salah aliran nih. Mereka ngomongin anim kan. Terus aku bilang, "Ih, ini loh drakor ini bagus." Ah, gak paham deh. Duh, aku salah aliran atau gimana ya kayak gitu kan. Karena kadang ngerasa gengsi tuh. Tapi enggak sih. Mereka itu kadang dijelasin kayak ini gini loh animenya kayak gini-gini. Wah, bagus ya. Kayaknya menarik ya. Terus lihat deh kayak gitu terus. Oh, nggak cuman visualnya aja yang menarik tapi ada moral value-nya yang bagus kayak gitu. Jadi bisa nyambung lagi. Ya, Ya bener sih mengakui itu bener. harus mengakui sih nggak boleh gengsi. Gak apa-apa akuin aja. Iya. Satu chill. Terus kalau terkait FOMO itu positif atau negatif, tergantung kitanya ya maksudnya Mbak, kayak kalau misal FOMO-nya terkait hal-hal yang positif kayak misal yang bisa menunjang apalagi yang menunjang
dalam pembelajaran kita gitu. Misal kayak ya it's okay sih gitu. Jadi kan apalagi kita juga udah tahu ya mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kita yang bisa membentengi sendiri gitu. Kayak gitu. Berarti memang segala hal itu tuh harus kita memandang dari dua sudut pandang. Iya, Dan betul. bagaimana kita meresponnya. Mm-mm. Ya seperti tadi, FOMO mengenai tentang akademik, pendidikan, kesehatan, memang itu sangat penting. Tapi kalau FOMO yang tentang kayak mungkin konser-konser atau yang fashion, kayak gitu kan kadang gengsi toh kalau ketinggalan fashion, ketinggalan tren kayak gitu. Memang kita harus bisa membatasi itu sendiri Iya. ya. Kalaupun FOMO fashion kan kembali lagi kayak kenapa kita harus ngikutin fashion tapi kita nggak nyaman gitu. Kayak gitu. Jadi kan memang harus disesuaikan dengan kitanya juga kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, terkait FOMO, ya passion juga ya. Kita tuh punya, itulah maksudku. Sunda pakai P. Nyanges tahu ya lah. Jadi gini, terkait yang tadi dibahas itu, tentu emang ada positif dan negatifnya. Jadi ketika kita ngobrolin hal-hal yang memang pandangannya positif dan negatif, tentu kita bisa memanajemen sendiri sebetulnya terkait itu. Passion, oh sebetulnya orang ini contoh bergamis ataupun apapun gitu kan. Passionnya tuh gak perlu ngikuti orang sebetulnya. Jadilah diri sendiri apa yang kita nyaman gitu loh. Dalam arti ya ketika di pengajian pakai gamis, ya ketika di seminar is okay jadi diri sendiri gitu loh. Ketika kita jadi MC ya beda lagi bagaimana cara kita berpakaian dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau terkait passion. Untuk sosial itu penting juga apa namanya FOMO untuk mengikuti sosial. Tapi bagaimana kita itu ini hal positif atau negatif sih sebetulnya buat kita. Apakah kalau saya biasanya memilah itu dengan ini kayaknya saya banget nih. Maka itu yang saya ikuti. Oh. Makanya yang paling pertama itu kenali diri sendiri sebetulnya. Untuk terkait hal ini. Untuk FOMO itu kita harus mengenali diri kita sendiri terus wah passion saya tuh ke sini nih. Jadi bolehlah ketika kita ikut pelatihan ini, pelatihan itu, pelatihan training dan lain sebagainya. Kalau memang passion kita itu bagus, upgrading namanya. Tapi kalau sebetulnya itu bukan passion kita, kita malah memaksa, menyiksa diri kita. Paham nggak? Iya. Dalam arti ketika saya itu sebetulnya bukan passion ini, tapi kita dipaksa untuk ke situ karena memang lingkungan kita di situ gitu. Iya, Itu malah termasuknya gitu iya menzolimi diri dong. Iya, kalau bahasa Islamnya kayak Karena gitu. kadang kan merasa kayak ih teman-teman pas udah bikin story ini Nah, kok aku itu. enggak ini Nah, kan. kalau memang story-nya bisa ditutup, itu lebih baik daripada ketika ke distract. Ke distract dalam arti kok dia hebat banget sih. Terkadang kita lupa bagaimana mengapresiasi diri kita sendiri. Coba fokus ke diri kita sendiri untuk bisa memberikan hal-hal positif kepada orang lain. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, sebelum bermanfaat itu, tentu kita harus mengenali diri kita sendiri. Apa kebutuhan yang kita perlukan? Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Tentunya kita harus baik dulu ya. Kalau ibaratnya motor itu harus dimodif dulu ya Mas ya. Supaya lebih keren gitu loh. Supaya lebih bisa nyaman dipakainya gitu kalau istilah. Baru buat bonceng cewek. Nah, iya itu. Lah tentu kan hal itu hal-hal itu ya halal. iya maksudnya yang halal. Dikasih label MUI. Ya, benar. Yang bisa menarik lah intinya segala sesuatu perbaikilah diri sendiri dan bagaimana mengenali diri sendiri. Jadi insya Allah kesepian itu tidak akan hadir ketika kita memang berpikir positif. Ya psikologi positif itu sendiri ya, Mbak. Kita belajar gitu terkait itu. Ya kalau dari saya seperti itu sih, Mbak Adela. Mungkin dari Masnya nih, yang dari tadi dari ciwi-ciwi semua. Untuk saya pribadi sendiri, FOMO itu bisa dibilang ikut-ikutan gitu nggak? Iya. Niru gitu ya? Nah, Niru. sebenarnya saya pernah nih, bukan terjebak sih dibilangnya. Saya mengikuti nih, awalnya coba-coba mengikuti suatu organisasi.
yang dimana organisasi itu eh, dengan dari saya sendiri pribadi sih, wah ini kayaknya passion saya nih, tapi kayaknya juga bukan nih, setengah-setengah gitu loh, masih setengah-setengah. Nah, saya coba nih mengikuti. Nah, setelah mengulik lebih dalam lagi, ternyata oh ini memang ternyata jauh dari kata passion saya. Nah, itu tadi saya bingung untuk apa ya, ikut obrolan di suatu organisasi itu. Nah, dan saya sendiri mungkin kurang itu untuk mempunyai skill, eee, apa ya, Yang me sesuai. yang sesuai dengan biar bisa mengikuti gitu loh di suatu organisasi. Nah, eee, menurut saya, FOMO itu tadi terkait halnya positif atau negatif, tergantung menyikapinya ya tadi. Misal, suatu kelompok itu membicarakan tentang pemerintahan nih. Nah, pemerintahan tuh ternyata gini gini gini. Ya, pergerakannya tuh gini-gini. Saya sendiri, wah saya belum tahu nih. Nah, mungkin saya dengan ikut-ikutan mengkulik, sebenarnya apa sih yang terjadi, yang diomongin mereka tuh apa. Oh ternyata pemerintahan itu gini, oh ternyata pergerakannya gini. Nah itu tuh menjadi salah satu, hal yang positif atau bukan sih Kak? Kayaknya menurut saya, iya kan jadi kita lebih tahu gitu loh ya. Iya, kan wawasan Jadi kan. wawasan. Jadi nggak apatis. Nah. Sebagai pemuda itu nggak apatis, justru itu bagus. Nah, ya Kan itu. harus kritis kan Ya. mahasiswa kan. Ya mungkin itu kalau dari hal sisi positifnya itu tergantung menyikapinya. Jadi memang kalau secara harfiah, FOMO itu memang negatif karena di situ artinya kayak dia cenderung ke cemas, depresi yang benar-benar udah tertekan, merasa terisolasi karena dia tidak bisa mengikuti tren-tren ini. Tapi itu tadi, hal itu tuh balik lagi ke bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana kita merespon, bagaimana opini-opini kita seperti itu. Apakah kita mau menyikapi FOMO ini sebagai ke hal yang negatif atau ke hal yang positif? Baik, selanjutnya sesi tanya jawab untuk para penonton yang ada di sini. Ayo siap-siap ya, saya mau tanya. Dapat hadiah. Hadiahnya Ayo. nomor HP. Ayo tanya-tanya. Pertanyaannya itu, kakaknya mau atau saya yang mau bertanya nih? Oh, oke, boleh. Oh, boleh tuh dari penonton tuh. Langsung saja. Ya. Baik, langsung saja. Tadi kan berbicara tentang feeling lonely kan. Nah, kalau pertanyaan saya, apa sih dampak dari feeling lonely? Kenapa sih kita harus mesti merasakan feeling lonely ini? Dan teman-teman, apa tips atau adakah tips dari kalian untuk mengatasi rasa feeling lonely ini? Karena saya sebagai mahasiswa rantau ya, sering kali merasakan feeling lonely ini kalau pulang dari kampus. Curhat boleh aja. Ada yang mau menjawab atau? Oke, Ada kayaknya yang- saya jawab nih. Tips and trick supaya tidak feeling lonely. Benar guys? Oh, tadi Penyebutannya? pertanyaannya dampaknya juga. Dampaknya. Dampak dari feeling lonely ini apa sih? Biar dia tersadar kalau feeling lonely ini ada dampak negatifnya juga. Ya, dampaknya itu bisa saja mengganggu akademis. Kalau dia lagi belajar, terus pas ketika belajar nih ada dosen di depan, terus mahasiswa rame, nanya dan lain sebagainya, dia ngerasa kesepian. Tentu itu mengurangi fokus. Ya, mengurangi fokus. Mengurangi fokus juga karena dia terlalu, "Duh kok seramai ini kok saya masih sepi," gitu. Saya kurang support system gitu dan lain sebagainya. Tentu itu bisa menjadi dampak yang tadinya dia semangat dalam belajar tetapi merasa kesepian, jadi ya kurang gitu. Dalam arti yang tadinya harusnya mendapat nilai 80 jadi cuma 70, contohnya kayak gitu. Itu dalam segi akademik. Terus kalau dalam segi mental juga sangat mengganggu menurut saya karena Mental. dari situ akan ada kecemasan di situ tuh, ngerasa cemas, kok saya bisa sendiri gitu. Dalam arti, kok saya gak punya teman dan lain sebagainya, padahal sebetulnya dia banyak yang menyayangi dia, cuma dia tidak menyadari itu. Ya,
Iya. Ya, kalau pendapat saya tuh seperti itu jawabannya. Mungkin Sebetulnya dia ada yang sering memperhatikan dia, tapi dia malah ilfil. iya. Bisa jadi juga itu. Ada yang sering ada yang sering menanyakan dia, tapi boro-boro dia suka dengan dia. Yang ada apa sih gitu. Mungkin dia tuh Jadi hal positif yang ada selalu nanyain dia, terus ada yang selalu mengingatkan dia makan, tapi karena dia udah ilfil duluan, boro-boro jadi support system yang ada gemes gitu dari dia gitu kayak gitu. Nah itu dampaknya ya Mbak penonton. apalagi dampaknya ada 2 yang disebutin Mbak Is. Ayo. Ya, kurang fokus sama kesehatan Iya, mental. Dan dia mungkin itu walaupun beribu orang yang perhatian sama dia, tapi nih satu orang nih yang dia inginkan nggak perhatian sama dia, terus dia merasa feeling lonely. Padahal 1000 orang ini loh ada. Iya, nah itu kelihatan ini. Nah, itu sikap yang sangat kocak menurut saya. Karena dia secara tidak langsung menyakiti dirinya sendiri, padahal banyak orang yang menyayangi dia gitu loh. Tanpa dia sadari, berarti kurangnya kepekaan dalam dirinya sendiri. Ya itu kalau menurut kita ya. Menurut kita ya Kalau guys. menurut Mbaknya itu faktornya apa ini? Sebelum tanya dampak kan ada ini faktor penyebab dari feeling lonely. Gini, Mbaknya tuh apa? mungkin belum dapat jodoh bisa jadi. Iya, itu menjadi feeling lonely. Kita tanyakan ke Mbaknya dulu. Coba Mbak penonton coba. Oh iya karena belum ada jodoh kan. Faktor dari feeling lonely-nya apa dulu? Mungkin kalau saya pribadi sih benar yang dikatakan Pak Dela, banyak dari beberapa orang lah, tapi mungkin dia berharap ke satu orang ya. Siapa sih? Benar. Oh ini terlalu fokus ke satu orang yang dia udah sayangi, tapi tidak dibalas sayangnya kayaknya Mbak. Bentar. Hal ini tuh saya rasakan sendiri Mbak Rini. Saya merasakan hal itu. Saya terlalu fokus ke satu ibaratnya kalau dalam bidang percintaan dalam arti lawan jenis. Ya sampai belum bisa membuka yang lain, padahal yang lain tuh banyak gitu yang perhatian ke saya. Saya juga sadar, saya menyadari itu. Ya tentu hal itu ya kita harus coba olah dengan pelan-pelan gitu loh. Kalau saya itu lebih tips saya itu dengan upgrade diri. Selalu minimal dalam 1 hari itu kita harus ada upgrade diri. Contoh, paling enggak belajar, ada kegiatan, nyari cuan. Udah, 3 itu. Itu wajib ada di dalam 1 hari. Di dalam 1 hari saya. Kalau tips saya ya, kalau enggak cari cuan berarti harus cari ilmu. Kalau enggak cari ilmu di hari ini berarti harus cari relasi. Karena relasi itu investasi masa depan menurut saya. Bukan hanya terkait uang ya untuk itu. Ketika kita berbisnis dari sana kemari, ya tentu itu kita butuh relasi teman-teman. Kayak gitu Mbak Nela. Kalau tips dari saya, Mbak penonton. Ya. Okay. Kita kasih kesempatan buat yang semester 3. Dari cowok mungkin. Dari cowok. Menyinggung pengen dari cowok ini request. Iya. Jadi gini Dari cewek. Sekarang cowok. Nanti hadiahnya nomornya Masnya ini. Hadiahnya nomornya ini. Merasa feeling lonely ketika satu orang nih tidak mengasih feedback gitu ya. Padahal banyak yang lain, banyak yang lain itu tuh sebenarnya peduli sama diri kita gitu maksudnya. Nah, kalau kata Kak Ais tadi kan tidak membalas kasih rasa sayangnya gitu. Sangat menyedihkan ya guys. Ya, mungkin untuk tipsnya itu bisa untuk membuka membuka hati kembali gitu loh. Pelan. Padahal juga masih banyak gitu sebenarnya. Gitu. Tidak hanya berfokus pada satu orang itu. Banyak sebenarnya yang peduli sama kita itu. Banyak, enggak cuman satu orang itu aja. Misal itu satu orang yang kita harapkan itu tidak mengasih feedback kembali kepada kita, ya udah gitu. Kalau cari cowok ya soalnya kalau dari cowok sendiri itu mungkin
dianya yang nggak peka kali ya. Sebetulnya dua-duanya, Mas. Oh, dua-duanya. Terkadang cewek juga kurang peka. Tapi peka tapi pura-pura nggak peka. Gengsi. Bisa dibilang gengsi ya. Iya benar. Tapi balik lagi Mbak, sebenarnya kita tuh tidak boleh loh menaruh kebahagiaan atau ekspektasi kita ke orang lain, karena itu bukan kebahagiaan kita, tuh tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Dan kadang itu bener sih kata-kata kayak kita tersakiti sendiri oleh ekspektasi kita, bukan orang lain kayak gitu. Tapi memang kalau dia gak peka banget, nampol aja sih. Jadi kebahagiaan itu dibuat oleh diri sendiri, guys. Untuk tipsnya mungkin itu tadi selain itu kita belajar apa tadi Mbak? Belajar cari cuan, terus relasi. Ya udah, kalau kita udah punya kesibukan itu udah lupa itu semua, nggak akan merasakan feeling lonely. Ya pasti ada di suatu saat, tapi ya itu setidaknya itu mengurangi gitu loh kan, kita mempunyai kesibukan gitu. Pulangnya tidur. Nah, jangan overthinking. Ada yang mau menambahkan? Tadi kan ada 2 faktor yang sudah sebutin nih. Kok faktor? Dampaknya. Secara selain fokusnya berkurang, mentalnya terganggu. Ada yang mau menambahkan? Mungkin baru sih sedikit. Baru ini penuh dengan keilmuan. Ya Allah. Enggak, sama-sama belajar sharing kita di sini. Oke. Nambahin sedikit aja. Jadi dampak dari feeling lonely itu mungkin ini ya. Jadi oversharing di media sosial. Nah, karena feeling lonely itu kan individu itu menarik diri dari sosial karena dia beranggapan nggak sefrekuensi tadi. Akhirnya dia melampiasin itu ke media sosial. Kayak mungkin dia posting apa, dia bikin status apa, itu kan akan mengundang respon feedback dan respon dari orang-orang di dunia maya. Akhirnya dia akan nyaman tuh di dunia maya. Padahal kan sebenarnya di dunia nyata itu akan lebih asik, lebih seru gitu. Jadi itu sih Mbak dampaknya. Kalau feeling lonely takutnya malah oversharing di media sosial. Gitu. Kalau saya rangkum ya, jadi faktor penyebab dari feeling lonely ini tadi culture shock, terus susahnya beradaptasi, penolakan sosial, kemudian mungkin dari fashion juga kayak gitu. Dan dampaknya seperti dampak negatifnya dari feeling lonely ini seperti oversharing, fokusnya berkurang, kemudian di bidang akademiknya terganggu, kemudian mentalnya juga terganggu. Memang bahayanya juga kalau kita feeling lonely, kita lari ke oversharing, apalagi itu media sosial ya, yang dimana media itu akan terekam, ada jejak digitalnya kayak gitu. Ketika kalian merasa nyaman untuk oversharing di story, di reels kayak gitu kan, kayak merasa ada yang berempati, padahal belum tentu loh mereka itu berempati. Bisa jadi mereka iba atau kasihan, dan itu malah membuka permasalahan baru. Dari kalian feeling lonely, kalian malah menjadi kayak mendapat dampak yang buruk lagi dari ini media sosial ini tadi, tergantung dari opini-opini mereka. Dan dari situ kalian juga harus tahu konsekuensinya, opini ini akan membangun kalian atau malah menjatuhkan kalian. Seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengontrol, mengolah perasaan kita sendiri, jangan menaruhkan kebahagiaan dan ekspektasi kita kepada orang lain, karena itu tanggung jawab kita sendiri. Tapi kita juga perlu yang namanya berhubungan sosial. Itu tadi, bagaimana cara inisiatif kita sendiri gitu. Oke, kita berada di penghujung dari podcast hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Baik, saya Dela selaku host hari ini pamit untuk undur diri. Ciao. See you next episode. Bye bye.